Halo guys, selamat datang kembali di podcast yang bermanfaat dan tentu saja lucu. Tentu saja di Fake Hoax. Kali ini kita di episode 5 ini kita bakal bahas tentang lika-liku dunia percintaan online ya. Tentu saja dengan ahlinya itu. Nah, kali ini kita kedatangan pro player atau bisa dibilang top global Tinder lah gitu. Pokoknya kadang dia juga freelance ke Ome TV gitu. Pokoknya dia suka kemana-mana lah gitu. Soalnya fuckboy. Langsung aja kita panggil Johan No Limit. Oke bang. Gimana kabarnya Bang Baik Johan? baik bang. Baik. Baik banget bang, tentunya dong. Bang Johan nih apa asalnya dari mana? Gua asalnya sih dari Jawa Barat, cuma ada keturunan dari barat-baratnya, jadi dari luar gitu bang. Dari luar. Iya, Luar makanya barat. iya gitu, makanya gua sering bereksplorasi nyari cewek bukan hanya lokal gitu, Bukan Bang. hanya lokal. Dari luar juga. Oh gitu. iya, dapet cewek barat juga ada ya? Ada dong Ada, boy. Iya, cewek jelas. barat ada? Ada dong, jelas. Mantep boy. juga. Iya dong. Bang Johan ini mulai dari kapan menekuni itu? Takut sama Tinder. Tinder. Iya. Gua berawal dari dulu gua pas sakit hati sih boy. Pas sakit hati Iya, pertama gua pas diputusin cewek. sama cewek. Iya, pas diputusin cewek, gua mikir, masa ya boy, gua ganteng gini mau gini terus gitu boy, disakitin cewek gitu. Dari situ gua mulai download aplikasi Tinder itu. Gua Itu coba-coba. bentar. Aplikasi tahu aplikasi itu dari mana? Gue dulu tahu aplikasi itu sih pas gue kan awalnya itu sebelum Tinder itu gue pertama tuh main Ome TV. Ome TV. Iya, terus kan gue main Ome TV kok ketemunya cowok terus gitu, boy. Kan gue normal gitu, bukan gay gitu. Ya udah, gue iseng-iseng cari aplikasi apa? Chatro, pencari gitu. jodoh Ya, gitu ya, cari jodoh gitu ya. Gue awalnya tuh sebelum Tinder tuh ada aplikasi chat time kalau nggak salah gitu. Itu iya, itu bule semua, tapi kayaknya itu nggak real gitu ceweknya. Makanya gue coba cari aplikasi yang ceweknya itu benar-benar asli gitu, bukan kaleng-kaleng gitu. Iya, bukan kaleng-kaleng. Nah, dari situ gue langsung download Tinder, Bang. Download Tinder. Iya. Terus apa itu? Dapat apa aja di situ? Nah, gue dari Tinder itu macam-macam sih, Bang. Udah kayak kebun binatang gitu. Ada cewek yang apa? Lembut gitu, ada yang kasar, semi lembut, semi kasar ya, sampai yang kasar, yang hardcore ada bang gitu. Hardcore itu. Iya, jadi banyak genrenya di sana. Yang metal juga ada iya, makanya seru banget gitu bang. Makanya gua gak pernah berhenti sampai sekarang main Tinder gitu bang, buat mengeksplor cewek-cewek di sana. Nah itu Bang Johani udah berapa lama sih kayak di dunia gitu? Gua di dunia pertinderan sih udah bertahun-tahun. Udah tahun-tahun Iya, di makanya dunia pertinderan ya? Iya, soalnya gue gini gitu bang, gue nggak komitmen gitu orangnya. Iya, semenjak gue putus cinta, gue gak kenal apa itu komitmen gitu. Makanya sakit hati ya. Iya gitu, makanya gue pakainya filosofi martabak bang. Misalnya kita ada satu cewek pusat, kita pertahanin, nah lalu kita cari cabangnya di Tinder gitu bang. Mantap juga Bang Johani. Makanya gue pakai filosofi martabak, pusat pertahanin, cabangnya banyakin gitu. Mantap, bisa ditiru ya. Iya gitu bang. Ntar coba. Gitu. Kan Bang Johani udah malang melintang lah di dunia pertinderan sampai jadi top global gitu. Kenapa bisa jadi itu sih, kayak jadi top global gitu, pro player lah. Bisa dibilang pro player itu. Gue sebenarnya sih gak mengakuin gitu ya. Tadi gue diakuin gitu. Soalnya teman-teman gue banyak yang bilang, lah kok lu banyak cewek bulenya gitu, gimana gitu. Wah lu top global gitu. Nah gue pertama kalau dapet cewek luar itu dari Ome TV bang. Dari Ome TV. Iya, dari Ome TV. Gue main kan, gue pakai VPN gitu kan. Lu tau kan VPN? Ya pastilah. Iya. Kan untuk menghubungkan ke negara luar atau yang beda negara itu kan pasti pakai VPN. Iya jelas itu. Nah gue pakai VPN, terus gue iseng-iseng cari bendera di Rusia. Nah soalnya cewek Rusia tuh enak bang gitu. Beda sama cewek-cewek barat lainnya. Jadi cewek Rusia tuh lebih open gitu. Lebih open. Iya open gitu, soalnya open tuh enak bang. Yang ngebedain cewek Rusia sama bule-bule lain tuh apa?
kalau cewek Rusia itu kalau kita tanya hai itu dijawab gitu, jadi nggak di skip gitu, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Kalau bule dari negara lain gue baru ngomong hai udah di skip, anjir sumpah itu bang, nggak enak anjir. Makanya gue fokus utamanya sekarang ke cewek Rusia. Iya. Tapi Bang Johan tuh kan main Ome TV, terus terhubung sama cewek Rusia gitu atau bahkan negara lain gitulah. Ah, Bang Johan nih pelajarin bahasa mereka tuh dari mana? Maksudnya dari translate doang atau emang udah jago bahasa Inggris nih? Gua belajar bahasa Rusia itu otodidak, Bang. Otodidak. Iya. Yang penting gua tahu apa namanya? Perkenalan dulu, terus ya gua coba-coba gombalin gitu kan. Cewek soalnya suka gitu digombalin. Gua mulai ajak bicara, terus ya lama-lama ya lanjut ke WA gitu, Bang. Ya biar mesra gitu. Bisa sampai dapat WA itu? Bisa dong, Bang. Ya kan kita ada skillnya, Bang. Ada skillnya? Iya. Semakin diasah, semakin mantap bang skill kita. Itu cara mikat perempuan, maksudnya dari luar negeri gitu, gimana sih Bang Johan nih? Kayaknya jago banget. Ya mungkin kalau kita kan Indonesia terkenal dengan magicnya boy. Iya. Nah ini boy bulu perindu. Itu didapat dari mana? Nah ini gue di Shopee sih bang belinya. Di Shopee. Bulu perindu jimat gitu. Iya jimat nih. Enak banget nih kalau pakai ini. Lu jangankan cewek bule. Yang lokal-lokal itu ya. Yang lokal udah kayak apa namanya? Kayak apa? Ngambil ikan di kolam gitu, tinggal serok. Tinggal diserok kalau lokal. Makanya bule takut sama ini boy. Bang Johan nih kan apa? Malang melintangnya itu udah banyak pengalaman lah intinya. Maksudnya kan nggak cuma dapat senangnya doang kan. Iya. Dari dunia pertinderan itu. Bang Johan nih pernah apa ngalamin kayak disakitin atau dibohongin cewek gitu nggak dari Tinder atau dari yang lain Ome TV gitu? Gua kalau dari Tinder kalau dibohongin ya emang sih apa namanya, kalau urusan bohong mah jagoannya cewek boy. Iya sering gua dibohongin gitu kalau dari Tinder itu. Pas bohongnya tapi gini bang, di fotonya cakep gitu, pas COD aduh batu up bang gitu. Pas COD up lah ya, up gitu, batu up gitu, up seluruh ya gitu. Soalnya ada lecet pemakaian gitu. Gak mulus. Maksudnya yang lecet tuh lebih spesifik apa tuh ya lecet ya, bagian lecetnya? Ya lecet gitu kayak pernah disakiti terus dia ada kayak niat jahat gitu mau menyakiti balik gitu, jadi hatinya tuh pernah lecet gitu. Pernah lecet ya? Iya hatinya bang, hatinya gitu. Lecet gitu yang bukan yang lain. Oh gitu. Yang lainnya lecet. Soalnya di Tinder itu biasanya kumpulan cewek-cewek yang kurang perhatian gitu, jadi butuh perhatian lebih gitu, makanya naklukin cewek di Tinder itu gampang bang. Tapi kan ada juga cewek yang main Tinder itu kan apa karena dia gabut, dia introvert mungkin, makanya cari temannya tuh lewat online gitu kan. Iya ada juga sih yang gitu, banyak sih yang introvert gitu kan. Kadang kita di Tinder chat asik gitu, pas ketemu diem-dieman iya gitu, kayak orang gak kenal gitu, padahal wah udah sayang-sayangan kalau di Tinder gitu. Sekali ketemu anjir diem baik kayak Master Limbat. diem baik gitu ya. Aduh parah bang kalau cewek gitu sih. Gua lebih sukanya cewek yang expert gitu, jadi ngobrol tuh enak gitu. Kalau nanya cewek yang diem baik anjir udah kayak nanya batu bang. Tapi apa cewek yang, tapi kan maksudnya cewek sifat cewek itu kan banyak ya. Ada yang ganas, bukan ganas sih, kayak dia lebih menonjolkan sifat dia gitu. Maksudnya cara menanggapinya tuh gimana kalau Bang Johan? Nah bang, kalau gua ya nyari cewek tuh gini, misalkan lu main Tinder kan, lu udah match sama berapa ratus cewek gitu. Berapa banyak cewek? Iya, gua gini caranya bang, pakai seleksi gitu. Pertama lu misalnya chat 50 cewek, 50 cewek lu chat hai semua, terus lihat berapa orang yang balas. Misalnya yang balas dari 50 itu ada 30 chat hai. Mulai dari situ kita ajak perkenalan, kita seleksi lagi, ajak ngobrol yang paling enak siapa. Misalnya dari 30 tinggal sisa 15. Nah dari 15 itu kita ajak ketemu. Iya ajak ketemu, terus kita chat ajak ketemu kan. Nah dari 15 itu berapa orang yang mau
diajak ketemu, misalnya sisa 10. Nah dari sisa 10 itu pas diajak ketemu kita lihat karakter dia. Kan kalau gua kan mahasiswa ya bang ya, dompet mahasiswa ya. Gitu. Nah gini, misalnya kalau lu mau lihat cewek matre, lu lihat gini, misalnya lu ketemu, lu ajak makan, nah pas mau bayar, lu pura-pura, aduh dompet gua ketinggalan gitu. Nah lu lihat si cewek itu ada inisiatif gak buat bayarin dulu gitu, nanti gua ganti. Nah misalkan kalau ada apa namanya niat buat ganti uang, lu berarti cewek itu mungkin gak matre gitu. Misalkan kalau dia gak ada niat sama sekali, wah ini cewek ketemu cuma mau enaknya doang gitu kan. Nah terus misalnya dari situ kan tadi saya 10. Nah dari situ misalnya tinggal 5. Nah tinggal 5, lu ajak lagi ke gimana yang kayak agak lebih serius gitu buat menjalin hubungan gitu ya. Nah tadi kan sisa 5, terus lu lihat respon mereka siapa sih yang bikin lu benar-benar nyaman. Nah dari 5 itu lu seleksi lagi gitu, kayak seleksinya ketat dong kayak SBMPTN gitu. Iya gitu, jawab siapa cepat dia dapat. Iya gitu. Makanya nanti dari 5 itu kan tinggal sisa 3. Nah dari 3 itu lu pilih yang benar-benar sering gitu, sama kalau sudah bikin nyaman sering gitu. Iya udah nyaman gitu kan, udah enak gitu. Iya tinggal enak. Iya gitu. Enak gitu. Kalau udah masuk enak gitu. Kita ya kalau udah masuk di hati kita enak. Iya, gitu. Kalau udah masuk di hati kita enak. Iya. Gitu. Jadi itu bang cara seleksi apa namanya kriteria cewek gitu. Sesuai yang dengan yang kita inginkan gitu. Jadi diajak ketemu dulu, terus kayak apa? Dites lah, bisa dibilang tes kayak. Iya, jadi tahu sifat dia gitu. Iya, gitu kan harus harus dites drive dulu. Gitu. Ya kalau kita misalnya kan kita beli motor juga ya harus dites dulu kan motor apa yang enak buat kita. Misalnya ada yang yang suka kupling gitu, ada yang suka matic gitu kan, beda selera orang gitu kan, makanya harus ada test drive. Ada yang suka apa matic kan, ada yang bodinya gede, ada yang kecil, ada yang kecil gitu. Ya Vario kan gede gitu, Beat kecil. Tapi yang gede biasanya lebih keras gitu bang, lebih kenceng gitu. Iya kalau yang gede lebih kencang lebih kenceng. Yang kecil tuh susah, cuma bisa nyelip gitu doang gitu ya. Tapi ya selipannya itu selipannya gitu, leor lebih liar istilahnya. Lebih liar. Iya kalau yang kecil gitu. Selama Bang Johan terjun di dunia pertindaran ini, menurut Bang Johan tuh ada manfaatnya gak sih dari aplikasi kencan online gitu? Ya maksudnya ada baik buruknya enggak gitu? Iya emang ada sih. Baik buruknya pasti di setiap apa yang kita kerjakan pasti ada baik buruknya gitu kan. Kalau baiknya ya mungkin kita lebih mudah gitu, lebih enak buat mencari cewek kan. Kadang nggak semua orang bisa ngungkapin rasa suka sama cewek itu secara verbal langsung gitu. Misalkan secara tertentu kan lewat chat gitu kan. Misalnya kita nggak berani langsung, ya udah kita lewat chat aja gitu. Ya soalnya gue pertama juga nembak cewek lewat chat gitu. Iya belum berani gitu, soalnya gue dulu ranknya masih warrior gitu. Masih warrior, belum sampai top global gitu ya. Belum sampai, makanya gue dulu lewat chat gitu. Ya kan dulu mah gue kalau nembak cewek tuh lewat Facebook kan dulu. Masih malu-malu gitu. Iya gitu, awalnya gue like dulu statusnya gitu. Terus kan nanti dia bilang, kalau zaman dulu kan like back. Iya like back atau TFL gitu. Dari situ gue manjang gitu. Baru like. Iya. Nah terus itu kan dampak positifnya kan kita lebih mudah nyari pasangan, mungkin nyari cewek gitu. Tapi kan kalau misal kita deketin cewek di Tinder kan, kalau misal kita nggak cocok dijadiin sebagai kayak pasangan gitu, pacar atau apa kan bisa jadi teman gitu. Ya, enaknya kan kayak enaknya itu kan kita kan nggak kenal komitmen gitu. Kita cari buat temen jalan aja gitu, bukan buat temen hati gitu. Soalnya kalau udah urusan hati itu lebih berat lagi gitu. Iya, soalnya kita nggak ada kebebasan gitu, nggak bisa siang jalan sama ini, sore jalan sama ini gitu. Ya jadi beda-beda lah ya. Iya, nggak bisa buka cabang gitu. Nggak bisa buka cabang ya benar. Iya, terus kalau misalkan dampak negatifnya, kalau kata gua mah di Tinder itu, apalagi zaman sekarang yang lagi susah gini gitu, pasti ada jalan setan gitu buat mencari yang mudah. Banyak gitu cewek-cewek yang open gitu, open itulah, open OB gitu, office boy gitu, open K gitu. Gue pernah gitu
pas gue match kan sama cewek, tiba-tiba chat open kak, STLT apa STLT gitu dia gitu. Gue kira apa disuruh ngitung gitu, ST apa, gue kira LT itu liter gitu. Pas gue cari-cari kan informasi di Google, anjir ternyata itu short time, long time, ini apaan gitu anjir. Ternyata itu open gitu buat ngajak yang enak gitu. Iya, yang enak-enak gitu. Gitu lah pokoknya. Itu sih dampak negatifnya kalau menurut gue ya. Tapi balik lagi ke kitanya sih Boy, kita main Tinder itu benar-benar pure buat nyari senang doang. Iya, atau buat apa gitu. Iya, buat nyari pure nyari teman atau nyari pasangan yang benar-benar, atau buat nyari teman enak doang gitu, nyari teman enak gitu. Iya. Ada macam-macam lah ya. Ada yang buat temen doang. Maksudnya buat temen doang ya, terus buat temen buat enak-enak doang. Iya gitu. Atau buat pasangan yang serius gitu. Macam-macam lah ya orang pengguna Tinder tuh. Iya, soalnya di Tinder juga sekarang sih rawan kejahatan gitu. Misalnya gini ya Bang ya, lu match sama cewek, terus cewek itu tiba-tiba ngajaknya tuh aneh gitu, misalnya sini nih aku lagi di sini misalnya di hotel gitu, sini nih hotel ini nih. Nah kadang pas lu masuk, pas sudah masuk perangkap dia masuk kamar, tiba-tiba ada cowok datang gitu, lu bisa diporotin Bang, itu pernah ada kejadian gitu. Iya, itu jadi si cewek itu buat umpan gitu, semakin umpannya bagus kan ikan yang masuk makin banyak gitu. Iya, gitu jadiin bisnis kejahatan sih. Jadi si cowok itu dijebak gitu ya? Iya, dipancing. Jadi si cewek itu cuma diibaratkan umpan. Iya, umpan. Pas sudah sampai si cowok dipalak. Iya, dipalak, dijebak gitu. Misalkan kalau kita nggak bisa ngasih uang atau apalah, bisa mungkin dikasusin lah atau dipukulin mungkin. Itu sih dampak negatifnya kalau dari Tinder. Kalau berdasarkan kita ya, kan kita udah top global gitu, banyak pengalamannya. Tapi lebih banyak manfaat buruknya atau baiknya menurut Bang Johan? Kalau kata gua ya, di Tinder itu lebih banyak manfaat buruknya sih. Manfaat buruk. Soalnya banyak komodo gitu. Iya. Jadi kadal. Iya gitu, mau kondo gitu, cowok mau kondo gitu. Modal kodomo doang gitu. Iya gitu. Modal kodomo itu. Iya gitu, modal garaga gitu, udah ngeluarin bisa ditinggal gitu. Iya. Banyak cowok gitu sih kalau banyak gitu. Terjadi di kota-kota gue mah enggak gitu, gue mah enggak gitu. Gue pun bener-bener nyari pengalaman gitu, nyari temen gitu. Ya kalau ada sih nggak apa-apa gitu. Oke teman-teman, obrolan itu tadi cuma hoax ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya intinya kesimpulan itu suatu alat itu pada hakikatnya tidak mempunyai nilai kebaikan ataupun keburukan. Tergantung bagaimana dan untuk apa alat tersebut kita gunakan. Bijak dalam menggunakan sesuatu adalah sebuah nilai yang sangat mahal. Karena semua itu menjadi takaran untuk memuliakan orang atau menjadikan seseorang itu hina. Pokoknya jangan lupa terus saksikan Fake Hoax episode 1, 2, 3, 4 sudah tayang. Follow sosial media kami Fake Hoax ada di YouTube, Spotify, dan Instagram. Oke, mungkin udah selesai ya episode 5. Jadi jangan lupa saksikan terus Fake Hoax. Bukan hoax biasa. Terima kasih.